Perkenalkan, nama saya Noval Asmi Saputra. Nomor induk mahasiswa saya 22410100051. Nomor 1, soalnya statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menata, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membantu memanajemen dalam pengambilan yang efektif. Ini termasuk jawaban yang benar. Lalu nomor 2, penilaian kepuasan pengguna aplikasi penjualan online dikategorikan sebagai sangat tidak puas dan sangat puas. Skala pengukuran hasil riset kepuasan pengguna aplikasi tersebut termasuk dalam skala pengukuran interval. Ini jawabannya salah. Yang benar adalah termasuk skala pengukuran ordinal. Lalu yang ketiga, data angka yang dihasilkan dari perhitungan rata-rata nilai statistika dan probabilitas di Univ Dinamika dapat dihasilkan sebagai data kualitatif atau atribut. Nah, ini juga salah. Jawaban yang benar adalah kuantitatif, karena kuantitatif adalah perhitungan untuk menghitung data angka. Lalu yang keempat, jumlah prodi SI Undika angkatan tahun 2019 atau 2020 dapat diklasifikasikan dalam skala pengukuran rasio. Nah, ini tuh benar. Lalu yang kelima, mahasiswa SI angkatan 21 jumlahnya 250 mahasiswa, di mana untuk menjadi panitia OKK tahun 22 dipilih sebanyak 25 mahasiswa. Sebanyak 25 mahasiswa tersebut dapat disebut sampel. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Lalu nomor 2 itu disuruh mencari mean, modus, median, lalu membuat histogram dan poligon, sama mencari berapa persen apartemen yang membayar listrik di atas $159. Nah, untuk nomor 2 yang jawaban rata-rata, ini tabelnya yang di dalamnya terdiri dari interval, frekuensi, XI, FI kali XI. Nah, ini total jumlah dari F-nya, dan ini total dari jumlah FI kali XI. Nah, rata-rata atau bisa disimpulkan sebagai X bar sama dengan sigma FI kali XI per F per sigma F sama dengan 10.800 per 80, hasilnya 135. Nah, ini median. Di dalam median terdapat interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Nah, median itu rumusnya tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi FK sebelum dan dibagi F dikali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya udah diketahui ada 20. Nah, sekarang tinggal dimasukin nilainya. Jadi tepi bawah nilainya 119,5 ditambah 40 dikurangi 17 per 35 dikali 20, hasilnya 132 dikali 645. Nah, ini sebelum kita memasukin rumus itu kita cari N per 2 dulu. N per 2 itu sama dengan N-nya total dari frekuensi dibagi 2, yaitu hasilnya 40. Jadi di sini N per 2 hasilnya 40. Lalu modus di dalam tabel terdiri dari interval dan frekuensi. Nah, sebelum kita mencari jawabannya, kita membuat rumusnya. Lalu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, TB-nya ini 119,5 ditambah D1 nya 23 karena 35 dikurangi 12 per 23 ditambah 35 dikali 20, hasilnya 130,452. Lalu ini gambar dari histogram dan poligon. Setelah kita mencari ini nilai tengah dan tepi bawah sama tepi atasnya, kita masukkan nilainya ke dalam bentuk diagram histogram dan poligon. Nah, setelah dibuat diagram histogram dan poligonnya, itu terjawab tidak simetris karena datanya itu menjulur ke sebelah kiri.
Itu jawaban nomor 2 yang B. Sekarang jawaban yang nomor 2 yang C. Berapa persen apartemen yang membayar listrik di atas $159? Nah, itu terdiri dari datanya 8 ditambah 4 per 80 dikali 25%, sama dengan 12 per 80 dikali 25%, itu hasilnya 3 per 12 dikali 100 dikali 1/4, sama dengan 3 per 80 dikali 100%, sama dengan 3,75%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Dwi Kurniawan. NIM saya 2241001000059. Di sini saya ingin menjelaskan untuk nomor 3. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari nomor 5. Soal nomor 5, rata-rata hasil penjualan hardware dalam 1 tahun di salah satu perusahaan di Surabaya menunjukkan sebesar 1000 dengan standar deviasi 200. Penjualan tersebut mengikuti distribusi normal. Jika memilih salah satu bulan dari 12 bulan yang ada, maka hitunglah A. Probabilitas hasil penjualan hardware antara 1000 dan 1200, B. Probabilitas hasil penjualan hardware kurang dari 900 per bulan, dan C. Probabilitas hasil penjualan hardware lebih dari 1100 per bulan. Jadi di sini diketahui soal nomor 5, rata-ratanya 1000 dengan standar deviasinya 200. Untuk jawaban nomor A, P 1000 kurang dari X kurang dari 1200 sama dengan P 1000 dikurangi rata-ratanya 1000 dibagi standar deviasi kurang dari Z kurang dari 1200 dikurangi rata-rata 1000 dibagi standar deviasinya 200. Jadi P 0 kurang dari Z kurang dari 1. 0 dari mana? 0 dari 1000 dikurangi 1000 hasilnya 0 dibagi 200 maka hasilnya 0. Dan untuk yang satu ini 1200 dikurangi 1000 hasilnya 200 dan dibagi 200 hasilnya 1. Jadi sama dengan P Z kurang dari 0 dikurangi P Z kurang dari 1. Kita bisa lihat dari tabel statistik untuk nilainya 0 itu 0,5000, sedangkan yang 1 itu 0,8413. Jadi P Z kurang dari 1 dikurangi P Z kurang dari 0, maka 0,8413 dikurangi 0,5000 sama dengan 0,3413. Jadi jawaban untuk nomor 5 yang A adalah 0,3413. Lanjut dengan nomor B, kita di sini cari kurang dari 900 per bulan. Jadi P X kurang dari 900 sama dengan P Z kurang dari 900 dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya. P Z kurang dari 100, ini min 100 dari 900 dikurangi 1000 hasilnya min 100 dibagi 200 sama dengan P Z kurang dari, ini dikecilkan jadi 1/2. Ini bagi 100, ini bagi 100, ya 2. Hasilnya negatif 1/2. Jika didesimalkan menjadi negatif 0,5. Kita lihat di sini negatif 0,5. ,5 di sini 0,3085. Jadi jawaban untuk yang B adalah 0,3085. Lanjut dengan nomor C, nomor 5 yang C. Kita di sini cari yang namanya lebih dari 1100 per bulan. Jadi P X lebih dari 1100 sama dengan 1 dikurangi P X kurang dari 1100. 1 dikurangi P Z kurang dari 1100
dikurangi 100. Maksudnya dikurangi 1000. Ini salah. Ini ralat dikit ya. Ralat dikit 1000. Jadi dibagi standar deviasinya 200. Jadi 1 dikurangi P Z kurang dari 0,5. 0,5 dari ini 1100 dikurangi 1100 dibagi 200. Jadi 1/2 tadi didesimalkan menjadi 0,5. Jadi 0,5 hasil dari 0,5 adalah, kita lihat di sini ya, tabel statistiknya 0,5 berarti 0,6915. 1 dikurangi nilai dari ini 0,6195. Jawabannya 0,3085. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andris Busro, nomor NIM 22430200002. Dan saya akan menjelaskan nomor 4. Oke, langsung saja. Nomor 4, maraknya pembayaran dengan virtual account saat ini membuat Bank Bahagia meluncurkan sebuah aplikasi M-Bayar atau uang elektronik untuk mempermudah pengguna yang melakukan transaksi dengan digital maupun perbankan tanpa membawa uang tunai. Bank Bahagia menguji coba aplikasi M-Bayar tersebut kepada pengguna pada 12 kota besar di Indonesia. Hasil dari uji coba tersebut diperoleh bahwa 60% responden menyukai aplikasi M-Bayar. A. Hitung probabilitas 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. B. Hitung probabilitas 8 sampai dengan 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. C. Hitung probabilitas paling sedikit 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. Oke, dapat kita identifikasi di sini adalah ini merupakan distribusi binomial yang ditandai dengan probabilitas suksesnya itu sebanyak 60% di sini. Nah, distribusi binomial di sini dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu binomial X kejadian yang diharapkan, N banyaknya kejadian yang di sini sebanyak 12 ya. Banyak kejadiannya ada 12. Probabilitas suksesnya adalah 60%. Kalau didesimalkan sebanyak 0,6. Oke. Langsung ke pengerjaannya. Hitung probabilitas 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. Oke. Berarti di sini kita dapat notasikan sebagai berikut. P X sama dengan 10. Dia tepat pada probabilitas 10. Ya, dapat kita lihat di sini ada tanda sigma ya. Yang dilakukan sigma itu seperti ini. Sigma 10x sama dengan 0. Jadi, hitung probabilitas dari 0 sampai dengan 10. Jadi dia hitung 0 sama dengan 10. Tapi kita ingin yaitu X sama dengan 10, yaitu tepat pada 10 ini. Kita nggak butuh di belakang ini. Jadi apa yang kita lakukan yaitu kita kurangi dengan ya sigma X sama dengan 0 sampai dengan 9. Oke. Sampai dengan 9 di sini berarti. Jadi kita kurangi dengan sigma 9 itu tadi. Nah, kalau kita terjemahkan ini semua satu notasi ini dengan menggunakan tabel binomial, itu kita mendapatkan 0,9804 dikurangi 0,9166. Nanti kita dapatkan probabilitas 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar yaitu 0,0638. Oke. Kita beralih ke yang B. Hitung probabilitas 8 sampai dengan 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. Oke. Kalau kita bisa notasikan sebagai berikut, probabilitas 8 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 1 sama dengan 10. Oke. Berarti apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita dapat lihat di sini sigma. Oke. Ya sama kayak tadi 9 sama dengan 10, kita ambil yang paling terbesar ya. Kita jumlahkan sampai 10. Tapi di sini kita juga perlu 8. Karena X di sini di antara 8 dan 10. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita mengurangi dengan di belakang angka di belakang 8 ini. Jadi sigma X sampai dengan 10 kita kurangkan dengan sigma 0
0 sampai dengan 7. Oke. Nah, nanti kita terjemahkan sebagai dengan tabel. Dapatnya sebagai berikut. 0,9804 dikurangi 0,5618 sama dengan 0,4186. Ini merupakan probabilitas 8 sampai dengan 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. Oke, kita beralih ke C. Hitung probabilitas paling sedikit 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. Oke, kita dapat paling sedikit berarti bisa lebih kan? Oke. Jadi kita dapat notasikan sebagai berikut ya. P X sama dengan atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan 10. Oke. Jadi kayak gini ya. Di sini satu ini apa sih? Oke. Jadi kalau misalnya kita semua probabilitas yaitu sampai 12 tadi itu ya sama dengan 1. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ya kita kurangkan karena dia 10 lebih ya. 10 sampai 12. Nah, jadi kita kurangkan dengan sigma 9 ini tadi. Probabilitas 0 sampai dengan 9. Oke. Nanti kalau kita terjemahkan 1 dikurangi 0,9166 atau hasil dari pengurangan tersebut adalah 0,0834. Oke, ini adalah probabilitas paling sedikit 10 kota menyukai aplikasi M-Bayar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zian Farun Syahansyah dengan nomor induk mahasiswa 224101000055.